Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Nelce Steri Runtunuwu, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Dayanu Iksanuddin dengan NIM P125022035. Pada hari ini saya akan melakukan ujian kinerja di SMA Negeri 1 Toluan Selatan pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 dengan materi kelangkaan sumber daya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi semua. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan dan kekuatan. Ya, sebelumnya Ibu mau mengecek dulu kebersihan dan kerapian kelas ini ya. Apakah sudah bersih atau masih ada sampah? Ya, meja kursi lebih bagus kan rapi lagi. Ya, kalau kelas kita bersih dan rapi, tentunya kita belajar juga akan terasa apa? Dan ya. Seperti biasa, sebelum kita memulaikan akan pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan satu orang bisa maju di depan. Sebelum kita memulaikan kegiatan belajar mengajar kita, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan dalam nama Yesus, amin. Ya, amin. Silakan duduk. Terima kasih Anak Aldo. Mengecek kehadiran, Ibu akan panggil absen. Gracia Liwe. Aprilia Tarek. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, kita menyanyi lagu nasional. Silakan siapa yang boleh pimpin di depan. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Materi yang akan kita belajar hari ini yaitu tentang kelangkaan. Kita harus mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu pertama menjelaskan pengertian kelangkaan sumber daya sebagai
masalah dasar ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan sumber daya. Yang ketiga, menganalisis dampak kelangkaan sumber daya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, merumuskan alternatif solusi pemecahan masalah kelangkaan melalui diskusi kelompok. Ya, itulah tujuan pembelajaran di hari ini. Ya, Ibu harap semua bisa mencapai ya. Bisa? Ya, bagus. Dan untuk model yang akan kita pakai dalam pembelajaran hari ini yaitu PBL atau Problem Based Learning yang tujuannya yaitu untuk membuat Anda semua bisa aktif dalam berpikir dan juga bisa memecahkan masalah secara kolaboratif. Siapa lagi yang mau menyebutkan contoh-contoh dari 3 kebutuhan ini? Ada yang bisa? Ya, silakan. Contoh primer yaitu makanan, pakaian, dan perumahan. Ya, betul. Tepuk tangan. Jadi, ketiga contoh ini beda-beda ya. Kalau sekunder, makanan, pakaian, perumahan, atau sandang, papan, dan pangan. Dan untuk sekunder yaitu pelengkap ya. Ini hanya pelengkap, berarti yang ada dalam rumah, magicom, Kang, televisi, kulkas bisa, dan masih banyak lagi. Dan untuk tersier ya, kebutuhan barang mewah kan. Jadi ada mobil, perhiasan emas juga, dan juga motor, ya itu semua. Ya, bagus. Ibu senang sekali ternyata semua masih ingat akan materi yang minggu lalu. Ya, sekarang kita akan masuk di materi saat ini yaitu tentang kelangkaan. Sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu kelangkaan? Silakan. Kelangkaan adalah kondisi di mana jumlah sumber daya yang tersedia terbatas, sementara kebutuhan dan keinginan manusia tak terbatas. Ya, jadi ada 3 gambar, perhatikan baik-baik ya. Ya, gambar di depan, ada gambar apa itu? Menunjukkan gambar apa itu? Kelangkaan ya, tentang kelangkaan ya. Perhatikan baik-baik ya, video. Pernahkah kalian melihat berita tentang orang-orang yang berebut membeli barang tertentu? Atau mungkin kalian sendiri pernah menginginkan sesuatu tetapi tidak mempunyai cukup uang untuk mendapatkannya? Fenomena ini sangat umum terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa hal yang bisa terjadi? Jawabannya ada pada konsep ekonomi yang kita. Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya ekonomi yang kita miliki terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Sumber daya ekonomi ini meliputi sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan yang diinginkan, atau ketidakmampuan masyarakat dalam melakukan wirausaha. Ya, tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran. Ibu mau tanya, tadi kalian menonton video tadi, ada yang di antara kalian bisa bertanya berkaitan dengan video tadi? Ya, silakan. Apa dampak dari kelangkaan? Ya, apa dampak dari kelangkaan? Dampak dari kelangkaan. Siapa yang bisa jawab? Dampak dari kelangkaan. Dampak kelangkaan adalah kenaikan harga barang dan jasa dan memaksa manusia untuk membuat pilihan atau skala prioritas. Ya, sudah tidak ada lagi? Ya, silakan Chelsea. Apa solusi atau cara mengatasi kelangkaan? Ya, apa solusi atau cara mengatasi terjadinya kelangkaan itu? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Solusi dari kelangkaan itu? Ya, silakan. Solusi dari atau cara untuk mengatasi kelangkaan yaitu
menggunakan sumber daya secara hemat, dan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Ya, betul. Ya. Boom. Clap. Pen. Ulangi. Boom. Clap. Pen. Clap. Boom. Pen. Ya, ulangi. Once again. Satu kali lagi. Boom. Clap. Pen. Boom. Clap. Pen. Ya. Silakan duduk semua. Per kelompok, duduk per kelompok. Ibu akan bagi. Karena jumlah kalian sekarang 15 saja yang hadir, Kang. Sudah? Sudah duduk per kelompok? Dalam tugas kelompok ini, Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian selesaikan secara bersama-sama ya. Kalau tugas kelompok ini berarti kerja bersama-sama, saling memberikan pendapat mungkin atau ide atau gagasan. Ya, silakan. Ibu berikan waktu selama 20 menit ya. Jadi untuk mengerjakannya ada waktu 20 menit panjang. Untuk jawabannya sumber atau referensinya bisa dicari di buku teks dan bisa di internet. Tentang kelangkaan beras ya. Pertanyaan di situ ada penyebabnya, ada dampaknya, dan solusi. Bu menilai bukan cuma sikap, tapi juga ada kerjasama di dalamnya, ada keaktifan dan tanggung jawab. Jadi kalau ada soal yang kurang mengerti, silakan tanya ke Ibu. Jadi semua harus aktif ya. Tidak ada yang diam-diam saja. Harus fokus. Ya, jadi kalau waktu pengerjaannya sudah selesai, sudah habis waktunya, setiap kelompok harus mempresentasikan di depan ya hasil dari diskusi kelompok kalian. Jadi sebentar ada waktu juga ya ketika akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Waktunya Ibu berikan waktu 15 menit semua kelompok itu ya. Jadi satu kelompok boleh 5 menit ya. Per kelompoknya menyajikan hasil selama 5 menit. Ya, tidak lama lagi akan siap-siap untuk presentasi di depan. Ya, bagus. Saling memberikan pendapat. Satu kelompok harus ada kekompakan ya. Ya, sudah selesai semua? Ya. Siap untuk presentasi di depan? Kelompok 1 siap? Ya, silakan. Jadi waktu presentasi, Ibu berikan waktu per kelompoknya 5 menit. Dipersilakan untuk kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Baiklah, saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, identifikasi penyebab kelangkaan beras. Yang kedua, menganalisis dampak kelangkaan beras. Yang ketiga, merumuskan minimal 2-3 alternatif solusi dari kelangkaan beras. Yang pertama, identifikasi penyebab kelangkaan beras. Kelangkaan beras di Indonesia. Kelangkaan komoditas pangan utama seperti beras secara berkala menjadi isu sensitif di Indonesia. Meskipun ada stok nasional sering diklaim mencukupi atau surplus,
Jadi waktu hanya 5 menit saja ya per kelompoknya. Dampak kelangkaan beras, kenaikan harga, risiko inflasi, keresahan sosialisasi. Yang ketiga, alternatif solusi dan kelangkaan. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, diberikan kesempatan. Ada yang bertanya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana seharusnya pemerintah mengatur distribusi beras SPHP agar lebih adil? Baiklah, saat ini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu untuk pemerintah mengatur distribusi beras SPHP agar lebih adil, yaitu pertama menentukan kuota pembeli per orang, yang kedua menyebarkan beras SPHP ke lebih banyak titik distribusi termasuk pasar tradisional dan warung kecil. Ya, bagaimana kelompok Apakah penanya? kelompok 2 sudah merasa paham? Ya, sudah puas? Apakah masih ada kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan, kalau masih ada yang bertanya, silakan. Masih ada waktu untuk kelompok ini yang menjanjikan. Apa dampak sosial dari situasi seperti ini? Dampak sosial dari situasi seperti ini, yang pertama, munculnya rasa tidak aman dan tidak percayaan terhadap pemerintah dan potensi konflik antara warga karena berebut barang kebutuhan pokok. Itulah Apakah kelompok 3 sudah merasa paham? Ya, kelompok penanya sudah puas. Itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Terima kasih, kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2 sudah siap. Silakan maju untuk presentasi hasil diskusi kelompok kalian. Jadi kalian presentasi di depan, Ibu juga menilai ya. Menilai keaktifan, kerjasama tanggung jawab juga. Dan cara untuk menjawab ketika ada pertanyaan, Ibu juga menilai. Terima kasih atas kesempatan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Gifni Liwe selaku moderator. Saya Chelsea Umbo. Dan saat ini kami akan memulaikan presentasi kami dan untuk materinya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan dan saat ini kami akan menyampaikan hasil presentasi kami tentang kelangkaan BBM. Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM merupakan isu kompleks di Indonesia yang dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari hambatan regulasi hingga dinamika pasar global, dan menimbulkan dampak signifikan terhadap ekonomi dan masyarakat. Berikut adalah artikel yang merangkum penyebab, dampak, dan solusi terkini terkait kelangkaan BBM. Yang pertama, ada penyebab kelangkaan BBM. Salah satunya yang ada di dalam sini ialah regulasi dan kuota impor. Selanjutnya, kenaikan harga minyak dunia, keterbatasan produksi dan distribusi, dan disparitas harga. Selanjutnya ada kelangkaan BBM, yaitu kenaikan harga kebutuhan pokok, penurunan mobilitas masyarakat, ancaman lapangan kerja, dan gejolak sosial dan kekecewaan publik. Selanjutnya ada solusi dan upaya untuk mengatasi. Kolaborasi impor melalui Pertamina,
pemberian bantuan langsung, evaluasi dan penegasan kebijakan, meningkatkan infrastruktur dan distribusi, dan pengembangan energi alternatif. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilahkan. Karena keterbatasan infrastruktur dan logistik yang memperlambat rantai pasok. Apakah kelompok 1 sudah paham? Ya, puas. Sudah? Kelompok penanya sudah puas. Masih sudah semua tutup presentasi. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan nama mulai dari saya, yaitu Diana Tulung. Itulah nama-nama dari kelompok kami dan saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Kelangkaan gas LPG 3 kilo. Kelangkaan gas LPG 3 kilo sebuah persoalan kronis subsidi tepat sasaran. Gas LPG 3 kilo yang akrab dijuluki gas melon merupakan sumber energi utama bagi jutaan rumah tangga dan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia karena harganya yang disubsidi pemerintah. Namun, produk vital ini sering mengalami kelangkaan di berbagai daerah, memicu antrian panjang dan kenaikan harga di tingkat konsumen jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan. Penyebab kelangkaan LPG 3 kilo merupakan hasil dari kombinasi beberapa faktor kompleks, yaitu penyalahgunaan dan pengoplosan, perubahan kebijakan distribusi, kuota terbatas, distribusi tidak merata, peningkatan permintaan, dan penggunaan oleh pihak tidak berhak. Dampak bagi masyarakat. Dampak kelangkaan ini sangat terasa, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM, yaitu beban ekonomi, gangguan usaha, penurunan daya beli, serta kerasan sosial. Solusi dan upaya pemerintah. Pemerintah dan Pertamina telah mengimplementasikan beberapa. Mengapa penggunaan gas 3 kilo oleh pihak yang tidak dan untuk pertanyaan ini ditujukan oleh Aldo Tompodir. Ya, silakan Aldo yang menjawab. Karena subsidi tidak sampai ke sasaran, stok cepat habis dan masyarakat miskin makin sulit mendapatkannya. Ya. Bagaimana penanya? Kelompok penanya sudah puas. Masih ada yang mau bertanya? Apa tujuan utama subsidi gas LPG 3 kilo oleh pemerintah? Untuk membantu masyarakat penghasilan rendah dan UMKM mendapatkan energi dengan harga terjangkau. Bagaimana kelompok penanya? Ya, sudah puas. Baik, itulah hasil dari diskusi kami dan presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Yang pasti nilai tidak sama ya. Cuma tadi Ibu lihat sudah memberikan yang terbaik. Tapi ada satu kelompok yang paling terbaik nilainya kan. Untuk yang mendapat nilai terbaik ya semuanya baik. Tapi ada satu kelompok yang terbaik. Ya, Ibu akan memberikan reward untuk kelompok yang mendapat nilai terbaik. Kelompoknya Chelsea. Nah, Ibu nilai dari cara mempresentasikannya juga, bicara mereka juga, cara menjawab mereka ya. Ada yang menarik, kerjasama, tanggung jawab juga dinilai. Jadi untuk kelompok yang mendapat nilai terbaik, Ibu akan memberikan reward, atau kita bisa simpulkan bersama-sama. Tidak cuma Ibu, juga kalian juga bisa simpulkan bersama-sama akan pembelajaran kita hari ini.
Kesimpulan materi kelangkaan sumber daya. Kelangkaan sumber daya terjadi karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sementara alat pemenuhan kebutuhan atau sumber daya terbatas jumlah dan ketersediaannya. Kelangkaan dapat disebabkan oleh keterbatasan jumlah sumber daya alam, keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya, bencana alam dan kerusakan lingkungan, dan ketidakseimbangan distribusi dan pemanfaatan sumber daya. Kelangkaan menuntut manusia untuk membuat pilihan dan pengorbanan dalam memenuhi kebutuhan. Ya, untuk mengatasi kelangkaan diperlukan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya, kebijakan ekonomi yang tepat dari pemerintah, dan terakhir kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan sumber daya. Yaitu kesimpulan kita untuk materi atau pembelajaran hari ini. Ibu akan memberikan lembar kerja untuk kalian kerjakan di rumah. Jadi semua sudah mendapat lembar kerja. Dikerjakan di rumah ya. Juga senang. Ya, apa yang kalian sukai atau senangi pada pembelajaran ini? Metodenya, ya metode? Ya metode. Ada yang lain metode diskusi ya? Ada yang lain? Videonya, ya. Chelsea menyukai videonya. Ada yang lain? Ya, tidak terasa. Waktu tidak lama lagi akan habis. Tidak lama lagi kalian akan beristirahat. Ya. Sebelumnya ice breaking dulu. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout hooray, hooray. If you're happy and you know it, shout hooray, hooray. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, shout hooray, hooray. If you're happy and you know it, do it all. Hooray! If you're happy and you know it, do it all. Hooray! If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, do it all. Hooray! Ya, mantap. Silakan duduk semua. Tidak lama lagi kalian akan istirahat. Tapi sebelumnya Ibu akan informasikan dulu materi yang akan kita belajar pada minggu depan. Yaitu kita akan belajar tentang biaya peluang. Jadi kita akan masuk di materi yang baru untuk minggu depan atau pertemuan berikut. Itu tentang biaya peluang. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, diakhiri dengan menyanyi berdoa ya, bisa? Ya. Tapi ada satu pesan dari Ibu untuk memotivasi kalian semua. Pesan dari Ibu, rajinlah belajar. Semangat terus untuk belajar. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Karena tugas kalian adalah untuk belajar,
dan belajar.